Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwatal iman wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Kita FM Sunnah Cirebon yang saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita sekalian. Di pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, ensiklopedia adab Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari di pagi hari ini. Dan tentunya ya ikhwatul iman, pada pembahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah kelanjutan dari pembahasan yang lalu yang sempat terhenti beberapa pekan. Kita akan masuki masih di adab kita kepada Allah dan juga adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-adabur rabi asyar, yaitu adab yang ke-14 dari pembahasan kita. Di antara adab yang wajib dimiliki oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah mengkaruniakan rizki kepada kita, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala yang akan mewafatkan kita semua. Hidup dan mati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita wajib beradab kepada Allah. Dan kita sudah membahas beberapa adab kita kepada Allah sebelumnya. Dan kita akan membahas adab yang ke-14, yaitu i'tiqadun anna syar'allahi yusrun. Wajib kita beradab kepada Allah dengan meyakini bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala itu mudah bagi kita. Qala al-muallif rahimahullah, wa hadha wajibun ala kulli muslim. Meyakini bahwa syariat Allah itu mudah merupakan kewajiban bagi kita setiap muslim. Ayya'taqida anna dinallahi yusrun. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan sesuatu yang dapat menyulitkan hamba-Nya. Bal kullu tasyri'atid din al-islami sahlatu. Bahkan semua syariat-syariat dari agama ini adalah mudah. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita dalam rangka menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul 'usr. Allah menghendaki untuk kalian itu adalah kemudahan, dan dialah Allah tidak menghendaki untuk kalian itu adalah kesulitan. Walaysa fi dinihi syai'un bisababi yusabbibu harajan lil insan. Dan tidak ada di dalam agama Islam ini sesuatu yang membuat manusia itu merasakan kesulitannya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian sesuatu yang menyulitkan dalam permasalahan agama ini.
Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah pilihan pada dua hal yang harus dipilihnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khuyyira baina amrayni qat illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman. Fa idza kana ithman kana ab'adun nasi minal ithm." Tidaklah diberikan pilihan pada dua perkara, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih yang paling mudah dari keduanya, selama hal itu bukan merupakan sebuah dosa. Dan apabila pilihan itu merupakan sesuatu yang bisa mendatangkan dosa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling menjauhi perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Hadis ini memberikan makna, kata muallif ini, anna kullama jaa fi syari'ati yusrun, bahwa segala sesuatu yang ada pada syariat ini merupakan sesuatu yang mudah. Wa anna ma khalafahu la yakunu yusran bihalin id la yumkin an yakuna syar'u wa diddahu yusran fi anin wahid. Dan bahwasanya pada setiap keadaan, segala sesuatu yang ada di hadapan kita dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelisihi kemudahan dari syariat ini, atau ketika ada orang yang dia menyelisihi dari syariat yang mudah ini, maka dia akan mendapatkan kesulitannya. Tidak mungkin ada syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada umatnya, kepada hambanya, dalam satu waktu dihadapkan kepada dua hal, menyulitkan dan juga memudahkan. Karena syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu syariat yang mudah untuk dilaksanakan oleh kita semua. Maka apabila seorang muslim dihadapkan dengan syariat yang satu dianggap syariat itu menyulitkan dirinya, tapi ada dalam satu keadaan syariat itu kemudian Allah berikan kemudahannya yang tidak menyulitkan dirinya, maka hendaknya seorang muslim mengambil syariat yang telah Allah mudahkan untuknya, sebagaimana dalam hadis yang tadi sudah kita sampaikan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dalam kedua kitab sahih beliau, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Inna hadzal din yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah bagi kita semua. Maka adapun apabila ada seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang meyakini bahwa ada sesuatu dari agama ini yang menyulitkan dirinya, atau dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala qad dayyaqa ala ibadihi, telah mempersempit jalan seorang hamba untuk memahami atau mengamalkan syariat ini, maka orang tersebut su'u adabin ma'allahi ta'ala, dia termasuk orang yang kurang beradab dengan Allah Jalla fi'ala, wa dhanna billahi dhannal jahiliyah. Dan inilah persangkaan dari manusia sebagaimana persangkaan orang-orang jahiliyah dahulu, yang menganggap bahwa syariat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang akan menyulitkan mereka. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan ketauhidan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memalingkan orang-orang jahiliyah pada masa itu untuk kembali
beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari penghambaan diri mereka kepada Tuhan-Tuhan yang begitu banyak, kemudian diperintahkan untuk hanya beribadah dan menyembah kepada Allah saja yang esa, lalu mereka meyakini bahwa ini adalah menyulitkan baginya, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempersempit jalan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa hamba itu, manusia itu telah bersu'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab yang penting bagi kita semua. Betapa banyak di kalangan kita masyarakat muslim yang merasa bahwa Islam ini menjadi beban baginya. Bagi kaum muslimah, berhijab itu merupakan sesuatu yang beban baginya. Salat 5 waktu itu menjadi sesuatu yang memberatkan dirinya. Berpuasa di bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang paling dia tidak sukai. Beribadah itu merupakan sesuatu yang menyulitkan dirinya. Ini adalah termasuk orang yang su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Allah Jalla fi'ula ketika mensyariatkan sesuatu kepada hambanya, kepada kita semua, maka lihat secara seksama bahwa syariat itu adalah syariat yang mudah untuk kita jalankan. Betapa Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan syariat yang mudah untuk dijalani. Jika kita dibandingkan syariat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang ada pada masa Bani Israel yang Allah syariatkan kepada mereka, betapa tata cara bertaubatnya orang Bani Israel itu begitu menyulitkan mereka dibandingkan dengan tata cara bertaubatnya kita pada saat ini, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana bertaubatnya mereka? Bertaubatnya orang-orang dari Bani Israel. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya sesungguhnya duhai kaumku, kalian itu adalah orang-orang yang telah menzalimi diri kalian sendiri. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Faqtulu anfusakum, yaitu dengan cara membunuh diri kalian sendiri. Faqtulu anfusakum. Kalau kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membunuh diri kalian sendiri, faqtulu anfusakum, apa kata Allah? Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Yang demikian itu dengan bertaubat dengan cara membunuh diri kalian sendiri, dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Fataba 'alaikum, maka dia Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kalian. Lihat ikhwatal iman wal akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Betapa syariat dari Bani Israel, satu contoh saja adalah syariat bertaubat, tata cara bertaubat. Itu adalah sesuatu yang menyulitkan. Tentunya seorang yang bertaubat dari dosanya, dia memiliki keinginan untuk memperbaiki hidupnya. Dia pengen lama hidupnya agar dia bisa memperbaiki dari perilaku-perilaku buruknya. Tapi kemudian dengan cara taubat dia itu adalah membunuh diri mereka sendiri, maka seakan-akan Anda sudah tidak pantas lagi hidup di dunia ini meskipun Anda telah bertaubat. Ini adalah syariat yang menyulitkan pada masa itu. Dan dibandingkan dengan apa? Kalau kita mendapati syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala penuhi syarat-syarat bertaubat, Anda cukup menyesali terhadap dosa yang Anda lakukan, terhadap dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun daripada dosa. Kemudian kita bertaubat, kita menyesal terhadap perbuatan dosa-dosa tersebut. Yang kedua, kemudian kita berupaya untuk melepaskan diri dari perbuatan dan dosa yang kita lakukan itu. Dan yang ketiga, kita harus memiliki kemauan yang kuat agar kita
tidak mau terjebak lagi kepada perbuatan dosa tersebut. Apabila orang dia sudah menyesali terhadap dosanya, dia sudah berlepas diri dari perbuatan dosa tersebut, dan dia memiliki kemauan yang kuat untuk tidak lagi terjebak kepada perbuatan dosa tersebut, bukankah ini adalah syariat yang mudah? Syariat yang begitu memberikan kemudahan kepada kita. Lalu setelah kita bertobat, Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan, telah mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka meyakini bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, syariat Allah Subhanahu wa taala itu mudah untuk kita jalani, ini adalah merupakan adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bukti-bukti bahwa syariat ini mudah. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya menjamak dan mengqashar dalam salat kita. Bagi orang yang dalam keadaan dia safar, maka dia boleh mengqashar salatnya dari 4 menjadi 2. Bagi mereka yang dia terhalangi, ada sesuatu secara syar'i tidak mampu menggunakan air, maka tata cara dia bersucinya boleh dia ganti dengan tayammum, baik untuk wudu maupun untuk mandi. Begitupun orang yang salat tidak mampu berdiri, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada dia. Bisa ia lakukan dengan duduk, bahkan dia bisa lakukan dengan berbaring, semampu yang dia bisa lakukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam sirah, bahwa ketika para sahabat ridwanullahi alaihim, para sahabat-sahabat wanita ridwanullahi alaihinna, ketika mereka semua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ubayyi'uka 'ala sam'i wa ta'ah." Duhai Rasulullah, nubayyi'uka, kami membaiatmu untuk senantiasa taat dan mendengarkan apa saja yang akan Anda sampaikan kepada kami. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mastata'tum, semampu yang kalian bisa lakukan. Kepada kaum wanita pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mastata'tunna, semampu yang kalian lakukan. Ini memberikan apa? Memberikan pelajaran kepada kita bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang mudah untuk kita jalankan, dan Allah Tabaraka wa taala tidak menyulitkan hamba-Nya. Maka apabila lagi bahwa ada seorang muslim yang dan dia meyakini dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesulitan dalam syariatnya, Allah Subhanahu wa taala telah mempersempit kehidupan seorang hamba dengan adanya syariat ini, dengan salatnya, dengan zakatnya, dengan saumnya, maka yakinlah orang itu adalah su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah adab yang ke-14. Kemudian al-adabul khamis asyar, yaitu adab yang ke-15, ihsanu dhanni billahi wa rasulih. Hendaknya seorang hamba berhusnuzan kepada Allah dan berhusnuzan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita semua sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak layak bagi kita apabila kita bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Jalla fi'ala. Dan apabila kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak layak bagi kita untuk bersuudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min al-adabi ma'allahi ta'ala wa ma'a rasulih. Ini merupakan adab seorang hamba kepada Allah dan kita umat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyadhunnal muslim dhannan hasanan billahi ta'ala wa bi rasulih. Hendaknya seorang muslim berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada Rasulullah. Di antara makna berbaik sangka kepada Allah adalah ihsanu dhanni billahi ta'ala fi dzatihi, berbaik sangka kepada Allah dalam zatnya. Yaitu apa? Fallahu ta'ala wahidun la yata'addad. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dan tidak berbilang.
mengakui dengan sepenuh hati kita Allah itu adalah ahad. Qul huwallahu ahad. Allah tidak berbilang, Allah esa. Wa dzatuhu ta'ala muqaddasatun mutahharatun an kulli naqsin wa 'aibin. Dan zat Allah Subhanahu wa taala yang esa itu suci, bersih dari segala macam kekurangan dan aib. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kecacatan sedikit pun. Allah tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Allah Maha Kuasa. Allah segalanya yang Maha Sempurna. Tidak ada sedikit pun kekurangan dan cacat pada Allah Subhanahu wa taala. Wajib ini diyakini oleh seorang muslim, dan ini adalah beradab, berhusnuzan kepada Allah dalam zatnya. Berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala juga bisa dilakukan adalah dengan berhusnuzan kepadanya fi rububiyyati, dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa annahu qaimun ala tadbiri syu'uni khalqi, meyakini bahwa semua urusan-urusan dari makhluknya hanya Allah saja yang mengaturnya. Qaimun ala ma yuslihuhum, Allah lah yang senantiasa yuslih, ya, memperbaiki keadaan dari para makhluknya. Allah Subhanahu wa taala munfaridun bil khalqi wal mulki wat tadbir. Allah Subhanahu wa taala yang esa, hanya Allah lah yang menciptakan kita. Hanya Allah saja yang berkuasa. Hanya Allah saja yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini dan yang ada di akhirat kelak. Wa kullu ma'ani ar-rububiyyah ala akmali wajhin wa a'zam. Segala sesuatu yang ada semua dalam genggaman Allah Jalla fi'ula. Tidak ada satu makhluk pun, bahkan tidak ada satu daun pun yang jatuh gugur di tengah hutan belantara yang begitu luasnya. Satu daun saja yang jatuh, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Bahkan apabila di depan rumah kita ada pohon belimbing misalkan, ada pohon mangga di depan rumah kita, berapa daun yang jatuh, berapa daun yang rontok, gugur di atas tanah, si pemilik rumah tidak mengetahui berapa helai daun yang jatuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Allah Tabaraka wa taala Maha mengetahui. Dalam sebuah hadis, satu daun saja yang berada di tengah hutan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan itu adalah sebagai bukti rububiyah Allah Jalla fi'ala. Dan wajib bagi kita berhusnuzan bahwa hanya Allah saja yang mampu menciptakan segala sesuatu, yang mengaturnya, memberikan rizki kepada kita semua, yang menggenggam seluruh kehidupan kita, yang menggenggam seluruh nafas-nafas kita. Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah berhusnuzan kepada Allah dalam rububiyah. Maka mestinya setelah kita berhusnuzan kepada Allah dalam zatnya, setelah kita berhusnuzan kepada Allah dalam rububiyahnya, maka mestinya seorang muslim adalah berhusnuzan pula dalam uluhiyahnya. Yaitu apa? Menjadikan Allah satu-satunya zat yang al-mustahiqu lil ibadati duna siwahu. Satu-satunya zat yang wajib, yang berhak diibadahi oleh kita dengan sebenarnya, dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah Jalla fi'ala. Wa ma'adahu la yastahiqu min dzalika syai'a. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak diibadahi oleh kita. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak sedikit pun untuk diibadahi oleh manusia, tidak berhak.
segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dhaif, lemah, akan musnah, maka dia tidak akan memiliki hak sedikit pun untuk diibadahi. Tapi Allah Jalla fi'ala yang kita berhusnuzan, wajib berhusnuzan kepadanya dalam uluhiyah, dalam ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh sesembahan selain Allah, dia itu adalah batil, tidak akan diterima penghambaan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah duhai manusia semuanya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Yang demikian itu ketahuilah karena Allah Subhanahu wa taala al-haq, yang benar untuk diibadahi oleh kita semua hamba-hambanya. Wa anna ma yad'una min duni, dan bahwasanya apa saja yang diserukan, yang orang-orang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, huwal batil, itu adalah kebatilan yang wajib bagi kita untuk menjauhinya. Meskipun para pendukung kebatilan ini begitu banyak, maka hendaknya seorang muslim tidak goyah dalam masalah ini. Dia wajib berhusnuzan kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya. Tidak cukup seorang muslim dia berhusnuzan kepada Allah dalam rububiyahnya, tapi kemudian dalam uluhiyahnya kemudian dia ingkar dan kufur, seperti yang dilakukan oleh musyrik Jazirah Arab. Ketika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan rizki, siapa yang menurunkan air hujan, mereka semua mengatakan Allah. Akan tetapi kemudian apa? Ketika Rasulullah SAW meminta kepada mereka untuk beribadah kepada Allah, maka kemudian mereka serentak mengatakan kepada Rasulullah SAW, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau duhai Muhammad. Abu Lahab dia mengatakan kepada Rasul dengan penentangan yang hebat, dengan penentangan yang keras. Padahal ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit? Mereka mengatakan Allah. Siapa menciptakan bumi? Mereka pun mengatakan Allah. Siapa memberikan kehidupan, memberikan rezeki kepada mereka? Siapa yang mematikan mereka? Mereka semua mengatakan Allah. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka, kalau demikian beribadahlah hanya kepada Allah, sembahlah Allah saja, dan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian yang mereka bisu, Tuhan-Tuhan yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Maka mereka mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka anda duhai Muhammad, ali hadza jama'tana, apakah karena perkara ini anda mengumpulkan kita semua? Maka tentunya kita semua saat ini, apabila kemudian kita meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kita berhusnuzan akan rububiyah Allah Jalla fi'ala, maka begitu pun bagi kita. Jangan ada satu perbuatan syirik pun yang dilakukan oleh seorang muslim. Apabila dia berhusnuzan kepada Allah dalam rububiyahnya, kemudian dia bersuuzon, berburuk sangka kepada Allah dalam uluhiyahnya, masih banyak melakukan kesyirikan-kesyirikan, meminta kepada sesuatu yang tidak berhak untuk kita minta, pada sesuatu itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin, para ubadul kubur, para penyembah-penyembah kuburan, yang meminta-minta kepada orang yang sudah di dalam kubur. Sebagaimana mereka yang bersedekah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia meminta keridhaan dari makhluknya, kepada dewi lautnya, kepada dewi sawahnya, kepada benda-benda, kepada berhala-berhala mereka. Maka ini mereka adalah orang-orang yang telah bersuuzon kepada Allah Jalla fi'ala. Yang wajib bagi kita untuk apa? Wajib bagi kita untuk tinggalkan kesyirikan. Apabila seseorang yang melakukan kesyirikan dan dia meninggal belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini bahayanya kalau kita bersuuzon kepada Allah dengan cara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala,
melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan menerima dan Allah tidak akan memberikan ampunan kepada siapa saja menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa-dosa selain syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum wal akhwat azanallahu wa iyyakunna jami'an. Ini adalah berhusnuzan kepada Allah dalam uluhiyahnya. Kemudian di antara kita berhusnuzan kepada Allah adalah ihsanul dhanni billahi ta'ala fi asma'ihi wa sifatihi, yaitu berbaik sangka kepada Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Fahuwa subhanahu alladhi lahul asma'ul husna was sifatul ula. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang penuh dengan kemuliaan dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. La sabila lin naqsi wal aibi ilaihi, tidak ada jalan bagi nama dan sifat Allah yang memiliki kekurangan dan kecacatan. Bal kullu sifatil khairi wal kamal wal jalali wal jamal fahiya sifatuhu subhanahu. Bahkan segala macam sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang agung, yang mulia, dan sifat-sifat Allah yang indah, nama-namanya, itu adalah merupakan sifat-sifat Allah Jalla fi'ula. Wa amma sifatul aibi wan naqs, adapun sifat-sifat yang mengarah kepada kekurangan, kepada sebuah cacat, fahuwa azza wa jalla mutanazzahun anha, Allah Subhanahu wa taala suci dari itu semua. Laisat min sifatihi bihalin minan naqs, tidak ada sedikit pun nama dan sifat Allah yang cacat, yang celah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah memiliki nama-nama yang baik, maka serulah Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Maka berdoalah. Salah satu berhusnuzon kita kepada Allah dalam asma dan sifatnya adalah kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kemudian di antara kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ihsanul dhanni billahi ta'ala fi qadarihi, yaitu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya, dalam qada dan qadarnya. Yaitu apa? Fahuwa subhanahu al-alimu bi kulli syai'in qabla khalqi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui atas segala sesuatu sebelum Allah menciptakannya. Wa huwa alladhi kataba dzalik. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan dan menetapkan segala sesuatunya. Wa aradahu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Wa aujadahu, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan itu semua. Fakullu syai'in kainun fi hadzal alami fa innama huwa kainun bi iradatillah wa masyiatihi wa qadarihi. Segala sesuatu yang ada pada saat ini, yang ada di hadapan kita, yang ada di seluruh dunia ini, bahkan yang nampak maupun yang tidak nampak, kainun bi iradatillahi ta'ala wa masyiatihi wa qadarihi. Semuanya itu atas kehendak Allah, semua itu atas kemauan Allah, dan semua itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu dan telah memberikan batasannya, ukurannya, takdirnya. Wa qaddarahu taqdira, faqaddarahu taqdira. Setelah Allah menciptakan segala sesuatu ini, Allah ciptakan, kemudian qaddarahu taqdira. Allah berikan ukurannya kepada dia, takdirnya. Allah berikan berapa umurnya, sudah Allah takdirkan untuknya. Allah berikan rizkinya, sampai kapan dia mendapatkan rizki, Allah telah takdirkan untuknya. Bahkan wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah sesuatu yang gaib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, kecuali semuanya itu telah ditetapkan dalam catatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu semua. Bahkan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum
illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah sedikit apapun di atas muka bumi maupun yang terjadi kepada diri kita semuanya, kecuali itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan kita. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya untuk kita semua. Maka musibah sekecil apapun, hatta kita misalkan ketika kita berjalan kemudian kita terpeleset, itu pun bagian daripada kita yakini itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mengendarai motor kita, kemudian mengendarai motor di jalan tersebut, berlalu lalang ratusan bahkan ribuan motor. Akan tetapi kemudian Allah takdirkan ban motor kita lah yang kena paku di situ. Kenapa bukan ban yang lain? Tapi kenapa itu motor kita? Itu pun sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bahwa apabila itu terjadi, kita yakini semua itu adalah telah Allah tetapkan. Sehingga kita tidak mencela siapapun, apalagi kita mencela Allah Jalla fi'ala. Ini adalah berhusnuzon kepada Allah dalam takdirnya. Begitupun berhusnuzon kepada Allah dapat dilakukan pada syariatnya. Ihsanu dhanni billahi ta'ala fi syar'ihi, yaitu berhusnuzon kepada Allah dalam syariatnya. Fa innahu subhanahu qad syarra'a lana akmala syar'in wa atamma dinin. Bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mensyariatkan kepada kita dengan syariat yang sempurna, telah memberikan kesempurnaan kepada agama kita. Bihaitsu la yatatarraqu an-naqsu wal 'aibu ila syar'i bihalin. Sama sekali tidak ada kekurangan dan tidak ada kecacatan dalam syariat Allah Jalla fi'ala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman atas kesempurnaan ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian, yaitu agama, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam ini menjadi agama, menjadi agama kita semua. Allah meridainya. Maka agama yang sempurna ini tidak membutuhkan dari kita tambahan-tambahan, karena din ini adalah sebuah agama yang sudah sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah ini 14 abad silam, ketika ayat ini turun di hadapan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan, kata Allah, agama kalian. Artinya tidak lagi membutuhkan tambahan-tambahan syariat-syariat yang baru dari kita manusia. Apa yang menjadi ibadah kita pada saat itu, pada saat ayat ini turun, apa yang menjadi ibadah kita pada saat Rasulullah SAW hidup, maka itulah menjadi syariat bagi kita pada saat ini. Dan apa yang tidak menjadi syariat pada saat itu, maka itu pun bukan syariat pada masa sekarang. Cocokkan ibadah kita dengan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanyakan apakah ibadah yang saat ini kita lakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya atau tidak? Karena agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Seakan-akan melalui ayat ini, apabila ada seorang muslim yang berani dia menambahi syariat yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, seakan-akan dia meyakini bahwa Rasulullah menyembunyikan syariat itu. Rasulullah tidak menyampaikan kepada kita, dan meyakini seakan-akan syariat pada masa ini adalah syariat yang bukan pada masa Rasul. Dan dia meyakini bahwa syariat Rasulullah SAW adalah syariat yang tidak sempurna. Syariat Allah tidak sempurna. Kalau kita mampu dan berani menambah-nambahi syariat yang telah ada, pada kita katakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan nikmat Islam ini adalah nikmat yang besar yang Allah telah sempurnakan kepada kita.
Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatmu. Dan telah aku sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat aku untuk kalian. Maka jangan kemudian dengan keislaman yang sudah ada pada diri kita, kita mau kembali kepada kekufuran. Kita mau kembali seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah meridhai agama ini untuk kita, al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai, dia milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-Islam. Selain agama Islam batil. Bahkan siapa saja mencari agama selain Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Tidak akan menerima agama tersebut. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, atau barang siapa yang menjadikan selain Islam, selain agama, falam yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka wajib bagi kita untuk berhusnuzan kepada Allah dalam syariatnya. Wa kadzalika fa innahu subhanahu wa ta'ala lam yashra' li ibadihi illa ma fihi salahuhum wa najahuhum wa falahuhum fid dunya wal akhirah. Wajib kita berhusnuzan kepada Allah. Tidaklah Allah mensyariatkan sesuatu kepada hambanya kecuali pada syariat itu terhadap kebaikan bagi mereka. Salah. Tidaklah Allah menurunkan syariat kepada kita, yakinlah pada syariat itu ada kebaikan bagi hambanya. Kesuksesan dan keberhasilan bagi mereka. Keberuntungan bagi mereka, keselamatan bagi mereka di dunia ini maupun di akhirat kelak. Yakinlah bahwa setiap syariat yang ada, yang kemudian Allah syariatkan kepada kita, maka syariat itu akan mampu memberikan kebaikan kepada kita, keselamatan kepada kita. Dalam hal ini pula wajib kita yakini, fa innahu azza wa jalla lam yashra' li ibadihi ma yashuqqu 'alaihim wa lam yukallifhum fawqa taqatihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan kepada hambanya sesuatu yang menyulitkan mereka dan tidak membebani di atas kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia kecuali dengan apa yang ia mampu untuk mengembannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dalam surat At-Talaq ayat 7. Allah tidak membebani jiwa kecuali apa yang memang itu bisa diemban oleh jiwa tersebut. Wajib pula bagi kita meyakini, berhusnuzan kepada Allah, fa innahu subhanahu wa ta'ala rafiqun bi'ibadihi yuridu bihimul yusra wa la yuridu bihimul usra. Berhusnuzan kepada Allah dalam syariatnya adalah berhusnuzan bahwa Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kita. Sebagaimana ayat yang kita baca di atas tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Ini adalah termasuk kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya. Dan yang terakhir adalah ihsanudzan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah kita berhusnuzan kepada Allah, maka termasuk bukti bahwa kita berhusnuzan kepada Allah adalah berhusnuzan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana tata cara kita berhusnuzan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa Rasulullah haqqan. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar Allah utus. As-sadiqu fima akhbar, benar terhadap apa yang dia kabarkan. Al-muballighu 'anillahi syar'ah, yang menyampaikan syariat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yaktum syai'an mimma awha Allahu ilaihi
meyakini dengan sepenuh hati kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menutupi, tidak menyembunyikan sesuatu syariat sekecil apapun dari apa yang telah Allah wahyukan kepadanya. Maka semua syariat yang ada pada saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengamalkan semuanya. Jauhi oleh kita dalam pikiran dan hati kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sebuah syariat. Sebagaimana masih ada di kalangan kaum muslimin secara umum atau oleh orang-orang yang telah Allah sesatkan dari jalannya, para Syiah Rafidhah laknatullahi alaihim, yang mereka meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan syariat Allah, yang meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khianat dalam syariat ini, tidak memberikannya kepada yang berhak menerimanya, kata mereka. Maka berhusnuzan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu bukti kita berhusnuzan kepada Allah Jalla fi'ala. Wajib pula kita meyakini berhusnuzan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah atqal khalqi lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, wa atwa'uhum lah, orang yang paling taat kepada Allah, wa a'lamuhum bi hududihi azza wa jal, adalah orang yang paling mengetahui atas batas-batas Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa atba'uhum li amrillahi azza wa jal, dialah Rasulullah ada orang yang paling berittiba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'uhum manzilatan indallahi taala, dialah Rasulullah adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa huwa arhamul khalqi bil khalq, adalah manusia yang paling berkasih sayang kepada sesama manusia. Wa ahrasuhum ala hidayatil alamin, dan wajib bagi kita meyakini berhusnuzan kepada Rasulullah adalah bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat berkeinginan untuk memberikan bimbingan petunjuk kepada manusia secara umum. Wa huwa a'dhamul khalqi jihadan fi sabilillah, dan dia adalah orang yang paling gigih dalam jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini adalah yang sangat penting bagi kita. Bagaimana kita berhusnuzan kepada Allah, dan juga bagaimana kita berhusnuzan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kita cukupkan di dua pembahasan di pagi hari ini, yaitu adab kita kepada Allah, yaitu meyakini bahwa syariat Allah itu adalah syariat yang mudah untuk kita jalani. Dan yang kedua adalah wajib bagi kita sebagai adab kita kepada Allah, yaitu berhusnuzan kepada Allah dan juga berhusnuzan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kajian yang singkat ini, para pendengar radio kita FM As-Sunnah Cirebon yang saya muliakan, dan juga ikhwan dan akhwat dimanapun antum berada, semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Syukur atas pemaparan materi di kesempatan pagi hari ini dari buku Ensiklopedia Adab Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Sayyid Nada. Dan tentunya tadi telah disampaikan materi mengenai keyakinan bahwasanya syariat Allah itu mudah dan juga berbaik sangka kepada Allah dan Rasulnya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi bermanfaat bagi kita semuanya, berupa tausiah dan juga materi di dalam buku tersebut. Bagi Anda yang sudah memiliki buku tersebut, kita sudah sampai di poin yang ke-15, dan bagi Anda yang belum memiliki buku tersebut, silakan bisa beli dan memiliki. Di toko-toko buku terdekat sudah tersedia buku Ensiklopedia Adab Islam yang dibahas di setiap hari Kamis pagi, tentunya di radio kesayangan kita semuanya, Radio Kita FM di frekuensi 94,3. Dibahas oleh Al-Ustaz Al-Islam Imanuddin El-Bidawat Ta'ala dari Pondok Pesantren Hidayatul Najah Bekasi. Baiklah, saat ini sudah 6:33 dan tentunya kita akan buka sesi tanya jawab
Mungkin kami akan hadirkan atau ajukan beberapa pertanyaan yang bisa kami ajukan di kesempatan pagi hari ini. Mungkin satu penelpon bisa kami angkat. Bagi Anda yang ingin bertelepon silakan di 0231 370 5000. Dan mungkin beberapa pesan singkat yang akan kami bacakan yang terkait dengan pemaparan materi di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama akan kami ajukan dari tingkat terlebih dahulu dari Sari di Cirebon. Pertanyaan sebagai berikut: Ustaz, banyak dari kaum muslimah yang merasa berat untuk melaksanakan syariat hijab, tentunya dengan alasan yang bermacam-macam. Bagaimana Ustaz nasihatnya terutama untuk dakwah kepada saudari, ibu dan juga keluarga anak? Silakan Ustaz. Baik. Jazakillahu khairan kepada penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita untuk bersyariat. Yakinlah bahwa seseorang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu, yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Dialah yang mampu memberikan makan dan minum kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur dan menata kehidupan kita. Sebelum kita lahir, ketika berada di janin, ketika kita menjadi janin di rahim seorang ibu kita, dalam kandungan ibu kita, sehingga kemudian 9 bulan lamanya, kemudian kita lahir, kemudian kita menjadi anak-anak, remaja, dewasa, kemudian menjadi tua. Tidak ada yang mampu memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meyakini itu semua, kemudian Allah telah menetapkan sebuah syariat kepada kita, lalu kemudian kita merasa berat dengan syariat yang telah Allah tetapkan, padahal rizkinya telah kita makan, buminya telah kita tempati. Kemudian kita berada di bawah naungan langit, di bawah langit yang Allah ciptakan untuk kita. Allah berikan sinar matahari kepada kita, Allah berikan siang dan malam kepada kita sebagai tempat usaha kita, sebagai tempat rehat bagi kita. Tapi kemudian kita berhijab, merasa berat, menutup aurat kita merasa berat, padahal itu juga untuk kemuliaan kita. Maka tentunya adalah ketika kita merasa berat karena adanya celaan dari kaum muslimah yang atau dari orang-orang di sekitar kita, apalagi dari orang-orang yang kemudian dia tidak suka dengan kita kaum muslimin, maka yakinlah bahwa bukan mereka yang memberikan makan kepada kita, bukan mereka yang mencela kita, dan kita tidak akan bisa dimatikan oleh dia, kita tidak akan bisa dicelakai oleh dia. Semua itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kenapa kita bergantung kepada manusia dan tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak menjadikan Allahus Samad, Allah tempat bergantung dari segala macam hajat hidup kita semua? Yang kemudian dengan di situ kita mendapati bahwa ternyata syariat ini adalah syariat yang mudah untuk kita jalani, karena hanya kita niatnya ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang bisa memudahkan kepada kita, para akhwat yang dimuliakan Allah, bahwa setiap Anda mengamalkan syariat ini, Allah akan berikan kemuliaan dan penjagaan yang kuat dari celaan manusia. Dan semakin kita menjauhi dari syariat Allah, maka Allah akan berlepas diri dari kita semua. Allah berlepas diri dari orang yang tidak mau mengamalkan syariatnya. Dan setiap kali kita berhijab, maka Allah akan jaga kita kapan dan dimanapun dia berada. Allah tidak akan menyengsarakan orang yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyepelekan kita sekecil apapun syariat yang kita lakukan. Ingat bahwa yang memberikan pahala dan balasan hanya Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum kita dari Allah, rezeki semuanya dari Allah, bahkan hidup dan mati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sangat tidak adil apabila kita diperintahkan menjalankan syariat, kemudian kita menengok kepada manusia, tidak menengok kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah ikhwatan iman wal akhwat azanallahu wa iyyakum ajma'in, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Celaan dan hinaan dari orang itu tidak akan mampu dia
menggugurkan keimanan atau jangan sampai menggugurkan keimanan dalam diri kita. Salaan dan mereka tidak akan memudaratkan kehidupan kita, karena kita meyakini yang memberikan manfaat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ad-dar, yang maha memberikan madarat itu juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul la in istama'atil insu wal jin ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma qad kataballahu lak. Sekiranya jin dan manusia itu berkumpul untuk memberikan madarat kepada Anda, lan yadurruka, mereka sekali-kali tidak akan mampu memudaratkan kalian kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Maka yakinlah akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan Anda berhijab Allah akan menjaga Anda. Dengan Anda berhijab, maka apa? Kepribadian Anda akan terjaga. Dengan Anda berhijab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali Anda. Anda adalah seorang muslimah yang muti'ah, seorang muslimah yang taat kepada Allah. Dengan Anda berhijab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang banyak kepada Anda. Dengan Anda berhijab, menjaga syariatnya, menutupi auratnya, maka Anda akan senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, memberikan keberkahan hidup kepada Anda. Dan sekali lagi, orang yang meninggalkan syariat itu, maka Allah akan sengsarakan dia. Allah akan berlepas diri dari. Maka ini adalah kiat-kiat bagaimana kita ringan untuk melaksanakan syariat ini, bahwa kenapa kita tidak melihat betapa orang-orang yang membuka auratnya adalah orang-orang yang dalam tanda kutip mereka semua anggota badannya terlihat oleh seseorang. Kita sering mendapati bahwa barang yang masih dibungkus dengan rapatnya, ya, mereka yang barang-barang itu terjaga, maka harganya pun dia jauh lebih mahal daripada yang dijejarkan di pinggir-pinggir jalan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan hatta kepada benda-benda yang kita pasarkan di pasar-pasar, misalkan sesuatu yang dia terbungkus rapi, yang dia tertutup rapat, maka dia harganya bisa jauh lebih tinggi daripada yang dia terbuka seperti itu, di sisi manusia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita merasa berat dalam berhijab, menegakkan syariat ini, karena ada celaan dari orang, karena ada hinaan dan kucilan dari orang, maka katakan kepada mereka bahwa saya makan bukan dari Anda, saya minum bukan dari Anda, saya hidup juga bukan dari Anda, tapi saya hanya berharap hidup kita ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian kita pun ditentukan oleh Allah, rezeki kita makan dan minum dari Allah, bumi yang kita injak pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan senantiasa membimbing kita dan menjaga kita sampai kita menghadap Allah Jalla fi'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, syukur atas jawabannya. Mungkin kami akan ajukan pertanyaan satu lagi Ustaz, dikarenakan keterbatasan waktu. Pertanyaan yang terakhir dan mungkin nanti diberikan penutup oleh Ustaz. Pertanyaan berikut ini datang dari Bapak Hadi di Kuningan. Ustaz, bagaimanakah cara berbaik sangka kepada Allah ketika Allah belum mengabulkan doa-doa kita, dan sejauh mana sikap sabar dan tawakal itu Ustaz, terutama ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat? Silakan Ustaz. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah apabila doa kita belum dikabulkan, dan bagaimana sikap tawakal kita kepadanya? Bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kewajiban bagi kita. Bagian daripada syariatnya adalah kita berdoa kepada Allah, memohon dan meminta segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah lah yang pantas untuk diminta. Dan bahkan kita berdoa itu karena kita meyakini apabila kita sebagai manusia kemudian tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka. Ketika banyak meminta kepada manusia, manusia akan jemu, manusia akan bosan, bahkan manusia tidak akan lagi mau diminta oleh kita. Tapi justru rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas. Allah sangat cinta untuk diminta oleh kita. Akan tetapi ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in, doa yang merupakan ibadah kita kepada Allah, bahkan dalam sebuah hadis, doa itu adalah merupakan imad dari agama ini. Doa itu merupakan adalah tiang dari agama ini. Maka tentunya semuanya itu adalah harus diikuti dengan syarat-syarat dalam berdoanya.
kita harus penuhi pula apa yang menjadi penghalang atas terkabulnya doa. Bukankah begitu banyak yang bisa menjadi penghalang dalam doa kita? Makanan yang kita konsumsi, makanan yang haram. Minuman yang kita konsumsi, minuman yang haram. Pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang haram. Fa'anna yustajabu lahu dalam sebuah riwayat. Lalu bagaimana kemudian dia meminta doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi orang yang dia bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih jiwanya, maka tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta maka Allah akan beri. Juga hal itu yang wajib bagi kita untuk mencari waktu-waktu yang mustajab. Pada sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini pada sepertiga malam, melihat hamba-hambanya yang dia meminta maka Allah akan beri. Dia berdoa pasti akan aku ijabahkan, kata Allah. Yang apabila dia memohon ampunan maka akan aku ampuni. Apa yang kita minta Allah akan beri. Apa yang kita berdoa Allah akan istijabahkan doa kita. Dan apa yang ketika kita mohon ampunan kepada Allah maka Allah akan ampuni. Cari waktu yang mustajab antara azan dan iqamah. Ya, pada saat kita mengakhiri salat kita, dalam sujud kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat banyak berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ba'dal asar. Dan beberapa waktu-waktu yang kita pilih, tempat di mana yang baik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, persiapan diri kita ya dengan makanan dan minuman kita. Maka kemudian apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, salah satu yang dapat mengijabahkan doa kita itu adalah al-ilhah, yaitu terus-menerus banyak berdoa kepada Allah dan tidak berhenti. Karena ada kalanya doa yang kita panjatkan itu Allah kabulkan secara langsung, ada kalanya Allah tunda beberapa saat, ada kalanya Allah simpan dan itu Allah kabulkan kelak di akhirat nanti. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Doa kita ini adalah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila syarat-syarat dalam doa itu benar. Tinggal bagaimana kita bertakwa kepada Allah Jalla fi'ala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah akan menghalangi rizki sampai kepada kita dengan dosa yang kita lakukan. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi rizki apabila dengan dosa yang kita lakukan. Wallahu taala a'lam. Saya kira kita cukupkan sampai di sini, dan sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari berbahagia ini kepada saudaraku kaum muslimin dan muslimat azanallahu wa iyyakum, rubahlah gaya hidup kita pada saat ini dengan banyak-banyak kita menjadikan Allah sebagai as-samad bagi kita, sebagai tempat bergantung segala macam hajat hidup kita. Mulailah kita untuk senantiasa ya kita berhusnuzan kepada Allah Jalla fi'ala, bahwa hanya Allah, hidup dan kematian kita ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki kuasa apapun untuk menjaga kehidupan dan kematian ini. Bahkan kita pun tidak akan pernah tahu di mana kita akan meninggal, saat kapan kita akan meninggal, dalam keadaan apa kita akan meninggal. Maka berhusnuzanlah kepada Allah, minta husnul khatimah, minta juga dalam hidup ini terus bimbingan-bimbingan syariatnya, dan yakinlah itu semuanya harus dilatih. Meyakini syariat Allah Subhanahu wa taala mudah, akan tetapi itu juga harus dilatih. Bukankah beberapa hal-hal yang mudah apabila kita pun tidak melakukannya, maka kita pun tidak akan bisa sanggup untuk menjalankannya. Meyakini kemudahan juga harus dibarengi dengan terus kita berupaya untuk bisa menjalankannya. Syariat-syariat Allah, kemudian juga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga para pendengar radio kita FM Sunnah yang saya muliakan berkenan untuk sama-sama kita mempelajari terus adab-adab yang baik ini, agar kita mengetahui apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang santun, kurang enak didengar oleh kita semua.
ya, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.